Saya sapa kita semuanya, selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Masih tetap bersuka cita, amin. Baik saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita patut mengucap syukur karena kasih dan rahmat Tuhan selalu baru buat kita di setiap pagi, di mana kita tetap masih ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Tuhan itu selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita fokuskan hati dan pikiran kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Saya ulangi, kitab Amsal pasal yang ke-23 ayat 17 sampai dengan ke-18. Sudah dapat katakan amin. 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 Kita akan baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi teman-teman ini berkati Tuhan, tema yang akan kita belajar di hari ini yaitu masa depan yang indah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan menyediakan masa depan yang indah buat kita semua, amin. Haleluya saudara. Saudaraku yang diberkati Tuhan, semua orang pasti menginginkan yang namanya masa depan yang indah. Masa depan yang indah yaitu masa depan yang sukses, masa depan yang berhasil. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tetapi apakah kesuksesan yang akan dimiliki nanti ke depannya, apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Karena banyak orang yang sukses di luar sana, tapi banyak juga yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang tidak menurut jalannya Tuhan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, kita menjadi orang yang sukses ke depannya, memiliki masa depan yang indah ke depannya, tetapi tetap berada di dalam jalurnya Tuhan, amin. Ya, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, menurut saya bahwa masa depan yang ini tuh kita hanya dapatkan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan itu merencanakan sesuatu yang baik untuk kita ke depannya. Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat-jahat terhadap kita. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan terhadap kita. Jadi saya meyakini bahwa masa depan yang indah yang saya akan dapatkan ke depannya itu karena Tuhan, dan bukan karena kekuatan saya sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena keluarga saya, tetapi karena Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah merencanakan tentang yang baik buat kehidupan saya. Tuhan memberikan pada saya masa depan yang sungguh indah. Kalau kita lihat di Yeremia 29 ayat 11, di situ dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan kepada kita, tetapi rencana apa yang Tuhan berikan? Yaitu rancangan damai sejahtera. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau masa depan kita suram ke depannya, masa depan suram ke depannya, itu karena kita tidak hidup menurut jalannya Tuhan. Kita keluar dari jalurnya Tuhan. Tuhan sudah tetapkan kita untuk memiliki damai sejahtera. Tuhan sudah menetapkan kita untuk memperoleh yang namanya masa depan yang indah ke depannya. Tetapi kenapa masa depan kita suram? Karena apa saudara? Karena kita tidak mengikuti jalurnya Tuhan. Kita keluar dari jalurnya Tuhan. Yang seharusnya Tuhan sudah tetapkan kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berkenan kepada Dia. Tetapi ketika karena kita keluar dari jalurnya Tuhan, maka masa depan kita akan suram. Kita tidak akan lagi memperoleh masa depan yang indah. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, untuk kita memperoleh masa depan yang indah dalam Tuhan, kita ada beberapa cara. Ada satu cara yang harus kita lakukan. Nah, cara untuk memperoleh masa depan yang indah itu ya, yang saya mau bagikan yaitu takut akan Tuhan. Di ayat yang ke-17 B, bagian B dikatakan bahwa tetapi takut akan Tuhan senantiasa. Teman-teman yang diberkati Tuhan, orang yang takut Tuhan pasti berhasil, amin. Ya, kita sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan pasti ke depannya menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang berkenan kepadanya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita mau takut akan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk melewati berbagai proses untuk menuju kepada kesuksesan itu. Karena kalau kita untuk menuju kesuksesan itu kan bukan hal yang mudah. Kita harus melalui banyak proses, banyak masalah yang kita hadapi. Kita kadang jatuh, kadang kita lelah, kadang kita capek untuk menjalani kehidupan ini. Tetapi apa saudaraku, Tuhan mau kita untuk tetap takut akan Tuhan, untuk memperoleh masa depan. Tuhan mau kita untuk tetap takut akan Dia. Karena apa? Tuhan pasti, ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita takut akan Tuhan,
Tuhan akan memampukan kita dalam menguasai diri. Jadi saudara-saudara, ketika kita mau menuju masa depan, ketika kita mau menuju kehidupan yang sukses, ada banyak proses yang kita hadapi. Nah, di tengah-tengah proses itu pasti banyak tantangan dan godaan yang mungkin mau membuat kita jatuh. Banyak hal-hal duniawi yang menggoda kita untuk keluar dari jalurnya Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk menguasai diri. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita menguasai diri dalam hal apa? Hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi, hal-hal seperti percebulan, seperti seks bebas, punya hal-hal duniawi, hal-hal dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan memampukan kita untuk menguasai diri, saudara. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita sudah kecanduan dengan hal dunia, maka hancurlah masa depan kita. Tetapi pertanyaannya, kenapa orang-orang yang dulunya hidup dalam hal duniawi, tetapi kedepannya bisa sukses? Contohnya dia menjadi pecandu narkoba, tetapi kedepannya dia masih menjadi sukses. Ya, banyak orang yang seperti itu. Tetapi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada satu ilustrasi begini. Ada seorang bapak, dia peminum, pemabuk, sehingga pada suatu hari dia karena ketagihannya minum-minum, mabuk-mabuk, sehingga dia pengen suatu cara yang gimana gitu, pengen orang puji supaya dia dipuji. Makanya dia minum tuaknya itu dicampur dengan baygon. Nah, baygonnya ditumbuk halus baru dicampur di dalam minuman itu supaya mungkin dia ingin terlihat menjadi lebih orang yang lebih keren mungkin. Makanya dia minum. Nah, setelah dia minum, kedepannya pada saat itu dia masih muda, jadi belum terjadi apa-apa. Masih pas minum sudah ngeplay sudah, tapi belum ada gejala penyakit atau apa. Tetapi ketika kedepannya, ketika dia sudah menikah, dia mulai dia menjadi orang yang sukses. Tapi saudara-saudara, beberapa tahun kemudian, ketika dia menjadi sukses, dia mengalami jatuh sakit. Saudara-saudara, kalau dibilang usus-ususnya itu tidak normal lagi, bagian dalam organ-organ tubuhnya tidak normal lagi, sehingga dia harus menjalani kesana kemari untuk operasi karena sakitnya itu. Jadi berapa banyak duit yang harus dihabiskan. Nah, saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, kalau kita lihat dari ilustrasi ini, ketika kita berarti orang yang dulunya seorang pemabuk, peminum, hidup dalam hal dunia, ke depannya itu walaupun mereka sukses, tapi kesuksesan mereka itu kayak apa? Kayak tidak bahagia. Karena apa? Kedepannya kan pasti suatu hal yang kayak dapat penyakit seperti tadi ilustrasi tadi. Ketika ia dulunya mabuk-mabuk, kedepannya dia mendapat sebuah penyakit. Jadi kalau hari ini kita mampu menguasai diri dalam hal duniawi, kita mampu menjauhkan diri untuk, kalau kita ingat masa depan kita untuk mau menuju kehidupan yang sukses, kita harus menjauhkan diri dari hal seperti itu, supaya kita kedepannya memperoleh kesuksesan, dan bukan hanya kesuksesan, tapi kita tetap sehat sampai akhir hidup kita. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk menguasai diri kita dalam segala hal, terutama dalam hal hawa nafsu. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan juga akan menjawab doa kita. Kalau kita lihat di Amsal 15 ayat 29, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar dengarnya. Teman-teman yang berkati Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Karena apa? Ketika kita berdoa pada Tuhan supaya Tuhan berikan kita kekuatan, maka Tuhan akan menjawabnya. Karena apa? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, ketika kita percaya Yesus, maka kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Nah, ketika kita menjadi orang-orang yang dibenarkan, maka ketika kita berdoa kepada Tuhan, yakin percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Jadi saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, ketika kita berdoa supaya masa depan kita indah, supaya masa depan kita baik, maka Tuhan pasti akan menjawabnya, asalkan kita tetap mengikuti kehendaknya, jangan keluar dari jalurnya.
Tuhan mau mata kita tetap tertuju kepadanya dan hanya kepadanya. Kalau kita keluar dari jalurnya Tuhan, maka kita akan jatuh. Kita tidak akan kuat untuk menjalani kehidupan ini, karena hanya Tuhanlah yang memampukan kita untuk menjalani setiap kehidupan ini. Karena sekali lagi saya bilang bahwa setiap untuk menuju kesuksesan itu banyak proses yang harus kita hadapi. Nah, kadang di proses kalau kita tidak mengikuti jalurnya Tuhan atau kita tidak ikuti kemauan Tuhan, kita pasti akan jatuh dan kita pasti akan gagal dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita pasti semua menginginkan masa depan yang indah. Jadi saudara-saudaraku diberkati Tuhan, masa depan yang indah hanya kita dapatkan hanya dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Masa depan kita suram karena kita tidak hidup menurut jalannya Tuhan. Jadi saudara-saudara, cara kita untuk memperoleh masa depan yang indah itu, kita harus takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk menguasai diri, dan Tuhan akan menjawab doa kita, dan harapan yang kita naikkan tidak akan hilang, tetapi Tuhan akan menjawab semua yang kita doakan dan kita harapkan. Amin.